Talkshow hari ini. Selamat pagi Pak Winarno. Iya, selamat pagi Mbak Nanda. Nanda juga mungkin agak sedikit belajar gitu Pak ya berbicara bahasa Inggris nih ya. Apalagi sambil ditemani sama praktisinya. Mungkin Siap. I will try. How's your day, sir? That's pretty good. Oke, pretty good. Oke. Nah, berbicara saat ini kan temanya mengenai the immersion approach is the most effective way to master itu ya? Iya. English speaking skill. Waduh, Betul, ini betul, Mbak emang Nanda. harus banyak diolah lagi ya skill bahasa Inggrisnya ini, Pak. Nah, berbicara seperti bahasa Inggris ini, Pak. Kira-kira apa sih arti dari pendekatan immersion approach ini sendiri? Baik, ya Mbak Nanda ya, senang sekali bisa kembali hadir di Sola Gracia and halo kawan Sola Gracia ya, untuk sedikit sharing apa yang saya bisa sharing, semoga bermanfaat. Tadi Mbak Nanda mengatakan apa sih immersion approach ini ya? Immersion approach ini adalah suatu pendekatan ya. Kalau kita bicara tentang immersion itu kalau diterjemahkan adalah pembenaman diri. Oke. Ya, ketika kita membenamkan diri berarti kita di lingkungan tersebut. Ya, seperti halnya kalau kita membenamkan diri dalam suatu bak mandi atau di swimming pool ya, automatically kita memang harus beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Oke, jadi mau tidak mau Pak ya. Akhirnya betul. harus karena kita sudah cemplung ya. Betul, kita sudah nyemplung ya, betul. Oke. Kita mentas pun atau kita keluar pun juga basah, kita lanjut pun juga basah. Ya mendingan daripada mentas basah, ya mendingan lanjut aja kita basah ya. Oke. Oke, kalau misalkan dari penerapannya nih yang efektif ini bagaimana Pak? Baik. Jadi kalau tadi yang mengatakan bahwa immersion approach itu adalah pembenaman diri, sedangkan di Indonesia ini kan kita berbicara bahasa Indonesia ya, atau bahkan juga bahasa Jawa kalau itu kita dari Jawa, atau bahasa daerah kalau kita di tempat yang lain. Nah, ketika kita mencoba untuk speak English, yang pasti adalah kita harus punya mindset bahwa English ini is not our mother tongue, bukan bahasa ibu ya. Kalau kita bisa mengatakan bisa bahasa kedua, atau bahkan di Indonesia masih mengatakan it's a foreign language atau bahasa asing ya. Karena banyak juga teman-teman yang sudah belajar begitu lama tetapi still cannot speak English fluently ya. Nah, ini yang banyak menanda ya. Artinya we have to open our eyes Yes, ya. right. Bahwa itu the fact bahwa ketika kita belajar di TK, SD, SMP, SMA, bahkan sekarang sudah mulai PG pun juga sudah dikasih bahasa Inggris. Seems like karena kita tidak terekspo oleh bahasanya itu sendiri, sedangkan kita selalu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa di kesiapan hari-harinya, hingga kita tidak bisa punya yang namanya immersion approach. Okay. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana mengimplementasikan, ya pastinya kita harus punya mindset bahwa English ini adalah bagian dari hidup kita. This you should underline this, harus di underline bahwa English ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan punya pemikiran bahwa ketika we speak English harus ada something that we have to talk about. No, that is wrong. Okay. Kita bisa start from our family, our own family. Sesuatu hal yang phrases yang gampang kita, kalau saya sebut adalah frozen expression, ya expression yang sudah frozen lah. Let's say good morning, how are you doing? Yes. And then get up, come on, eat your breakfast. Now it's time for you to go, and it's gonna be that way. Jadi kita harus membiasakan diri dalam membuat atau mengatakan dalam bahasa Inggris expressions atau daily expression itu tadi. Hingga ketika kita di rumah sudah terbiasa, itu automatically our brain itu sudah merecall, sudah merekam ya, sudah record apa yang sudah kita katakan. Nah, ketika kita bisa applied that immersion approach di hari-hari kita di rumah, hingga kita bisa mengambil bahwa English itu adalah bagian dari kehidupan ya. Kemudian ada suatu kekhawatiran kalau kita pakai bahasa Inggris terus bahasa Indonesianya nanti lupa. No, we are
born multilingual. Kita ini kan lahir di multilingual ya, dengan banyak bahasa ya. Artinya ketika kita bisa mengkondisikan kalau memang yang kita ajak bicara dalam bahasa Inggris ya kita ngomong bahasa Inggris. Kalau yang kita bicara dalam bahasa Indonesia, kita pasti keluar juga bahasa Indonesia. Gitu Mbak Nanda. Jadi memang harus dari keluarga ya. Oke, jadi dari hal-hal kecil tadi Kecil, Pak ya, mulai dari exactly. good morning, Ya, come on, ya. seperti itu Pak ya. Betul. Karena memang kalau misalkan melihat saat ini itu orang tua kadang jarang Pak ya, malah cenderung gini, ayo kamu harus bisa bahasa Jawa yang bener nih, nah kayak gitu. Ya sebetulnya there's nothing wrong with that yes. ya. Artinya makin banyak kita memberikan exposure bahasa kepada anak kita. Bahasa ini kan salah satu dari intellectual ya. Kita sebut adalah linguistic intellectual. Hingga ketika anak bisa berbahasa semua bahasa, not just only English, tetapi banyak bahasa yang lain pun juga, kita sudah mendidik anak untuk punya intelijensi ya. Okay. How to communicate, how to express the ideas, Yeah. how to express something ya. Karena bahasa memang means of communications. Hingga ketika anak itu sudah lancar berbahasa, automatically brain akan developed in such Okay. way. Nah, Kalau misalkan berbelajar bahasa Inggris nih Pak, ini kan ada grammar tuh. Apakah ini native speaker ini juga menggunakan grammar itu dalam okay. daily activity-nya? Pertanyaan yang bagus ya. Okay. Artinya English is not our mother tongue ya. Yes. Pasti di sana ada bagaimana how to construct sentences ya, bagaimana membuat kalimat itu sendiri. Jadi belajar bahasa itu harus ada tujuannya dulu ya. Kalau tadi saya mengatakan bahasa adalah means of communications, I think like the first thing you don't have to think about grammar and structure. Oke. Ya, yang penting adalah di sana ada pemahaman ya, bagaimana mengekspresikan ideas. Karena dalam bahasa Inggris banyak sekali frozen expressions yang notabene kita memang harus tahu. Misalkan what are you doing and how are you doing ya, something that. Jadi dalam expression itu sudah menjadi tata bahasa yang sudah pakem ya. Ketika kita meningkat tidak hanya untuk communications, tapi mengacu kepada sekolah ya, and academic ya, pasti grammar structure is really important. Ya, karena di sana kita harus mengembangkan ideas kita correctly, tidak hanya communicatively, tetapi correctly, ya, tidak hanya you understand me and I understand you, that is all, ya, atau kalau boleh saya mengatakan adalah market language atau bahasa pasar, no, it's not about that. Kalau kita mengacu pada academic, ya, of course, seperti bahasa Indonesia lah. Ketika kita ngomong bahasa Indonesia, do you think that you think about grammar and structure? Pasti tidak, right? Kita hanya ngomong saja karena that's the way it is, you know. That's the way how to express the language. Ya, jadi you don't have to. Kalau bahasa baku bahasa Indonesia pasti ada. Apakah kamu sudah makan? Kamu makan? It's going to be that way, you know. Ini seperti sebetulnya bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris ini hingga kita sudah tahu ya. Tetapi pertanyaan itu adalah ketika itu hanya untuk means of communications every day. Kalau tadi saya mengatakan adalah pembenaman diri, jadi you don't have to think about that one. Karena kalau kita berbicara tentang correctness nanti akan takut ya. Artinya, takut ngomong Pak betul, ya. Jadi malah kalau kita nggak bisa itu berekspresi dengan skill kemampuan bahasa Inggris kita itu tadi. Oke, I get it. Jadi pengalaman saya dengan anak saya adalah anak saya dulu dari TK saja sudah saya ajak ngomong bahasa Inggris ya. Ketika ngomong dengan saya dengan bahasa Inggris, ketika dengan mamanya bahasa Indonesia, ketika dengan teman-temannya dia pakai bahasa Jawa. So you don't have to be worried. Jangan khawatir kalau anak ini tidak akan bisa bahasa Indonesia. It is the way it is karena kita punya punya otak ini kan sudah kayak CPU ya. Yes. Ketika ada something language different kita akan pasti menyesuaikan ya. Jadi kembali lagi kepada immersion tadi yang spoken tadi ya, saya mengekspresikan ya like something so common ya. Come on, get up. It's time for you to prepare your school. Come on, eat your breakfast. Sit down and watch TV with me. Nah, you repeat and repeat again. Anak itu akan punya suatu recall ya, suatu memory. Oke, kalau mengatakan sit down itu adalah duduk, you know. Come on, sit down, Pa, come on, sit down with me. Nah, jadi sudah repeat ya, sudah mengulangi apa yang banyak didengar, pasti dia akan repeat. Jadi akan seperti itu Mbak Nanda. Oke, nah kalau misalkan dalam pemula nih Pak, pemula ini apakah kalau misalkan ingin belajar bahasa Inggris ini apakah dimulai dari mana dulu nih Pak? Baiknya gitu. The word
pemula itu bisa siapa saja ya. Artinya like bisa children, Yes. bisa adult dan segala macam. Yang pasti harus dimulai adalah suatu willingness. Ya tadi saya mengatakan kemauan bahwa bahasa Inggris ini harus menjadi bagian dari hidup saya. Jadi mulai dari suatu mindset yang betul dulu dalam bahasa. Karena belajar bahasa kalau tidak ada motivasi ya, it's going to be nothing. Iya, benar. Belajar bahasa bertahun-tahun kalau nggak ada motivasi pasti tidak akan bisa. Jadi tadi pertanyaan Mbak Nada bagus sekali bahwa mulai dari mana? Yaitu tadi you have to listen more. Karena bahasa ini kan seperti bahasa Indonesia ya. Anak kecil ketika mau belajar bahasa Indonesia pasti he atau she pasti mendengar banyak dari papa mamanya. So you have to make a condition in a such way bahwa bahasa Inggris ini dipakai dan didengar hingga Okay. mendengar banyak pasti akan mengucapkan banyak. Nah, jadi kalau saya boleh memberikan satu tips awal pertama kali adalah you have to build the environment, ya situation di mana kamu membenamkan diri Anda ke dalam bahasa Inggris itu sendiri. Yang tadi yang mudah-mudah saja karena bahasa Inggris kan ada expressions ya, Yeah. first expression. Nah, kita ngomong aja, ngomong. You have to be brave ya untuk mengekspresikan ide karena kalau kita tidak ngomong bahasa Inggris, lidah kita ini kaku ya untuk Yeah. bahasa Inggris ya. Jadi keluh ya kalau orang bahasa kalau kita bisa mengatakan lah nggak keluarnya bahasa Inggris tetapi logatnya adalah bahasa Jawa atau Iya, mungkin bahasa heeh. Indonesia. Jadi kayak apa ya, medok gitu Medok, ya iya, bahasa iya, Inggrisnya ya. iya. Kalau kita mengulang terus, mendengar terus yang betul, pasti we are going to repeat what we are going to say. Iya. Ya, mendengar banyak, kemudian kita akan mengekspresikan dengan yang betul. Misalkan, how are you doing today? How are you today? How are you today? Nah, mendengar terus kamu akan bisa mengucapkan how are you today? Okay. And I'm fine, thank you. It's great. Life's been good dan segala Yeah. macam. Nah, ini expression yang biasa. Ya, jadi dengan sana kamu akan mengenjoy, ya, menikmati berbahasa itu sendiri. Itu Mbak Nanda. Oke, nah kalau misalkan dari skill pembelajaran bahasa Inggris nih Pak, ini biasanya nih apakah ada pekerjaan yang memang harus mengacu bisa bahasa Inggris nih? Kira-kira Wow. skill apa nih Pak? Atau pekerjaan apa nih Pak? Ya, semua part of the job, semua Ya. pekerjaan pasti menggunakan bahasa ya, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kembali kepada pertanyaan Mbak Nanda, sektor apa saja yang dibutuhkan ketika kita punya kemampuan berbahasa? I think like apalagi sekarang di dunia milenial atau dunia global ya, it is a must for everyone to speak English. Ya, karena kalau tidak akan dilindas oleh zaman. Ya, artinya kita punya business associate dari luar negeri, apalagi dengan internet yang begitu luar biasa ya. So if you cannot even understand English, it is a doomsday. Ini adalah kiamat. Artinya like you're in your own world, you know. Yeah. Kan? Di dunia kita sendiri. I think like the world is so wide. Kenapa Yeah. kita tidak mencoba untuk melihat wider world gitu. Itu Mbak Nanda. Jadi semua aspek lah, apalagi dengan sekarang banyak pasar bebas, automatically banyak orang-orang expatriate datang ke Indonesia, banyak penanam modal juga menanamkan modal di Indonesia dan mereka memang butuh berbahasa itu. Ya. Nah, jadi memang keterampilan dari berbahasa Inggris ini juga mempermudahkan Pak ya, Oh, apalagi exactly. untuk kalau misalkan lagi berwisata, Betul. habis itu apalagi kalau punya bisnis Pak ya, ini akan lebih memberikan sesuatu yang luas gitu ya Pak cakupannya ya. Betul Mbak Nanda. Nah, berbicara kalau misalkan dari bahasa Inggris nih Pak ya, dengan tema kita pada pagi hari ini, kan misalkan nih kalau di bahasa Jawa ini ada istilahnya berbicara dengan orang yang lebih tua ini ada unggah-ungguhnya Pak ya, ada bahasa yang lebih sopan gitu Pak. Betul. Terus what about in English? Ya itulah bedanya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa dengan bahasa Inggris ya. Okay. In English there is no tingkatan, tidak ada suatu tingkatan bahasa kromo inggil, kromo matio, kromo nguku dan segala Yeah. macam. No, the way that you have to say and you say it directly karena orang Inggris ini adalah to the point, you know. Like if you don't like, kalau nggak suka you say it directly ya. Automatically tidak ada suatu tingkatan bahasa. Oh ya, saya berbicara dengan orang yang
lebih tua, saya harus berbicara seperti apa. No, just frank. Frank itu terus terang ya. Oke. Kembali lagi pada pertanyaan adalah ketika we talk about English ini is an international language di mana tidak ada suatu tingkatan hingga whatever you say itu di-dress kepada siapa saja it's okay as long as it is in English ya. Kemudian I underline sebetulnya tadi yang dikatakan atau ditanyakan Mbak Nanda yang kedua, bagaimana mengimplementasikan, salah satunya adalah dari rumah dulu. Kedua adalah saya tadi baru mendengar kata The Reason ya, baru saja kita mendengar kata lagu The Reason dari Scott Scott Yeah, ya. Scott. Ini adalah suatu cara pembenaman diri juga. Ketika you listen to the music and then you try to sing along, ini very good. Karena terus saja you mencoba untuk pronounce as the way it is, how to pronounce it. Pasti ketika kita ngomong, kita nggak tahu artinya, kita mencoba untuk cari tahu. Nah, kemudian kita implementasikan pada real life. Ya, kalau tadi mengatakan Colum Scott mengatakan The Reason, ya ini adalah alasan bagaimana bahasa Inggris itu harus diimplementasikan, khususnya adalah immersion approach. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah sekarang internet ini kan very common ya. Everybody can access the internet dan it's not very expensive. Kalau long ago ketika saya belajar bahasa Inggris, untuk mendapatkan exposure dalam bahasa Inggris, exposure itu adalah pemaparan bahasa Inggris itu a bit difficult. Ya, saya harus merekam, saya harus ke radio dan segala macam ya, a part of the radio as well dari shortwave ya, dari BBC Australia dan segala macam. Sekarang kita download saja kita sudah dapat all things ya. Yang cara ketiga adalah I think like everybody like music, everybody like films atau movie. Nah, ketika kita nonton movie, like kita bisa cari dulu yang animated movie. Di sana bahasanya very simple karena for children. Nah, subtitlenya harus dalam bahasa Inggris, Mbak Nanda. Ya, ketika kita mendengar, kita pasti membaca apa yang di subtitle. Nah, kita belajar dua. Listening kita belajar, reading kita belajar, dan pronunciations kita juga belajar. Itu 1,5 jam aja you got plenty words. Ya, banyak sekali yang kita bisa ada. Apalagi expressionnya. Ketika kita membenamkan diri kita dalam situational culture, Western culture, karena bahasa tidak ada suatu tingkatan, kita juga langsung akan automatically kita belajar budaya hingga kita akan bisa mengekspresikan kepada orang tua itu harus begini, kepada orang yang kita baru kenal itu harusnya seperti apa. Ada norma-norma pastinya dalam bahasa Inggris ketika kita memperkenalkan diri atau perkenalan pertama kali ya. Jangan bertanya sesuatu yang sangat personal, misalkan age, misalkan salary. Sensitif sekali. Ya, sensitif ya. Mungkin like something looks so easy like weather, ya, cuaca, kemudian food, itu bisa dibicarakan ya. Itu norma-normanya ke sana sebetulnya Mbak Nanda ya. Jadi kalau tadi Mbak Nanda mengatakan apakah ada tingkatan? No, there is no such a level ya. Jadi it's general, umum ya bahasa Inggris itu. Nah kalau misalkan di bahasa Inggris nih Pak, ada antara seperti kayak American English, British English, what's the difference? Nah ini yang perlu kita luruskan ya. I really want to educate kawan Sola Gracia ya, bahwa kita belajar bahasa Inggris, you don't have to think apakah itu American atau itu British. Karena American sama British itu a matter of accents. Accents itu adalah logat. Seperti kita bahasa Indonesia, kan ada logat Sumatera, logat Jawa, logat Timur dan segala macam ya. The most important thing you speak bahasa Indonesia. Demikian juga dengan bahasa Inggris. Kita ngomong bahasa Inggris, no matter what you say, no matter what you do, no matter what you are talking to, orang itu pasti akan tahu. Ya, dan itu without saying, knows without saying ya, goes without saying, bahwa orang ini ini adalah bahasa Inggris. Dan no matter ada orang Afrika ngomong bahasa Inggris, orang Cina ngomong bahasa Inggris, Singaporean English, Singlish juga. Nah, ini you don't have to be confused. Yang penting adalah you belajar Inggris dulu. Artinya lah you have to get used to it first. Terbiasa dengan ngomong bahasa Inggris, mengucapkan dalam bahasa Inggris ya. Yang penting quote and quote adalah pronunciation-nya yang betul. Nah, kapan kita bisa belajar pronunciation tadi? Yaitu through the music, through the songs, dan juga through the movie.
karena mereka kita bicara dalam 1 jam, dan bahkan kalau kita mendengarkan seperti Mbak Nanda seorang announcers itu akan terbiasa dengan Western songs ya, mengucapkan the reason, why is it the reasons, and then, intonasinya tuh betul ya. Nah itu asalkan kita keluar English, pasti they will understand no matter what it is, English and British. Nah, nanti ketika kita sudah meningkat kepada intermediate atau advanced students, nah we have to know ada beberapa aturan-aturan, ada beberapa penulisan-penulisan ya, spelling yang memang berbeda antara American sama British. Oke, berarti memang ada tingkatannya Pak ya? Tingkatan apa ini? Yang itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Warna tadi, mengenai tingkatan apa, intermediate. Oke, kemampuan ya, tingkatan kemampuan ya. Ya sebetulnya like ini segmental ya, artinya like ketika kita pemula pasti kita adalah in a beginner. Kemudian setelah pemula kan kita pengen mengacu kepada sedikit mahir ya, di tengah-tengah lah intermediate ya, atau I call it B1 ya, A1, B1, and C1. C1 adalah advance. Nah, ketika kita sudah masuk ke advance, automatically we have to be able to understand whether what we are saying itu benar atau salah. Oke. Ya, itu penting sekali karena nanti kita akan mengacu pada akademik yang pastinya ke sekolah atau ke university atau segala macam. Nah, itu Mbak Nanda. Jadi kalau saya tadi kembali kepada pertanyaan Mbak Nanda bahwa apakah perbedaan, ya pasti ada, tetapi you don't have to be confused for that. Nggak usah confused dulu. Yang penting adalah say, berani dulu. Ya. Jadi memang perbedaannya hanya pada aksennya aja Pak ya, dari British atau penulisan, spelling ya, kemudian some kind of grammatical items as well ya. Yang banyak adalah accent sama penulisan ya, sama logat, intonasi itu akan ada berbeda sekali ya. Oke, kadang yang susah ini juga gini Pak. Ada seseorang itu yang paham, ada orang yang berbicara bahasa Inggris tapi nggak tahu nih, bingung cara balasnya. Nah ini tadi, ini bagus sekali pertanyaannya. I can understand English, I can catch what you are saying, tetapi mengatakan tidak bisa. Karena apa? Di Indonesia ini kita tidak terekspo menggunakan bahasa Inggris, ya. Jadi kesehariannya bahwa kita jarang memakai bahasa Inggris. Jadi keluh ya sebetulnya ada di mind, ada di pikiran ada, tapi begitu mau ngomong bisa. Karena apa? Tidak terbiasa. Karena ada suatu claim, theory mengatakan adalah language is a habit. Language, bahasa itu adalah a matter of habit, kebiasaan. Ketika kita biasa menggunakannya, itu adalah automatically akan keluar ya. So itu tadi saya mengatakan take English as a second language atau take English as a part of life, bagian dari hidup kamu. Ya, ini penting sekali kalau kita punya mindset bahwa English adalah bagian dari hidup kita. Artinya like we have to use English every day, no matter what it is, in the situation apapun saja, in a daily basis, itu akan terbiasa cepat sekali. Nah, nanti akan begitu ada pertanyaan langsung jawab. Oke, nah kalau misalkan nih Pak, ada tips nggak sih mengenai kalau misalkan dari pembelajaran bahasa Inggris nih, kesehariannya itu kayak harus menghafalkan berapa kosakata atau gimana Pak? Nah, it depends ya, itu tergantung kembali kepada masing-masing kesanggupannya ya. Kalau saya tidak pernah memberikan suatu tuntutan atau target ya. The most important thing, you have to speak English, you have to listen English, you have to listen more. Makin banyak mendengar, makin banyak kita akan paham. Ya, jadi kalau kita ada suatu target, oh ya sehari saya harus 50 kata, doesn't really work that way. Mungkin secara tanpa sadar ya. Tadi saya mengatakan bedanya antara immersion sama tidak immersion. Kebanyakan orang Indonesia adalah tidak immersion, tidak membenamkan diri dalam kontekstual bahasa Inggris itu sendiri atau culture bahasa Inggris itu. Hingga ada target, oh ya sehari aku harus 5, sehari harus 10 dan segala macam. Means that bahasa ini harus dipelajari. Seharusnya bahasa harus dipakai. Ini penting sekali. Ya, bukan dipelajari tetapi harus dipakai. Automatically kalau dipakai, automatically you are learning. Tapi kalau you are learning belum tentu kamu pakai. Karena cuma hanya belajar aja. Iya, itu salahnya, kesalahan fatal dari beberapa students atau orang Indonesia ketika bahasa itu memang harus dipelajari. No, bahasa harus digunakan.
Oke, kalau misalkan saat ini sepertinya lagi banyak banget nih Pak mengenai istilah-istilah slang dalam bahasa Inggris. Itu gimana? Apakah memang sudah ada dari lama atau memang itu adalah tren baru bahasa Inggris? Oke, itu sudah lama sekali karena Oke. setiap bahasa pasti punya slang. Like bahasa Indonesia pun juga kita punya slang ya, lu gue dan segala macam. There is no lu gue in bahasa Indonesia, pakem ya. Yeah. Demikian juga dengan bahasa Inggris. Adanya bahasa Inggris pasti akan muncul slang. Nah, sekarang pertanyaannya, is that important to study slang? In some cases, kalau itu berhubungan dengan communicative relations, ya bolehlah kita belajar slang. Tetapi like you don't have to be trapped, jangan terjebak dalam suatu. Itu tadi belajar sesuatu. Oh ya, aku harus belajar slang dan segala macam. No, kadang-kadang slang ini tidak sesuai apa yang diartikan. It depends on the contextual. Ya, nah mungkin kalau saya mengacu bukan slang yang harus dipelajari, tapi idiomatic expressions. Ya, idiomatic expression adalah misalkan gini, we are in the same boat. We are in the same boat. Artinya apa? We are in the same boat. Artinya kita senasib semenanggungan. Oke, padahal boat ini Boat artinya ini adalah perahu. ya kita di dalam perahu yang sama. So it doesn't really mean that way. Jadi Okay. daripada you study slang, I think like you better study idiomatic expressions. Nah Okay. itu punya, kalau kita bahasa ya kiasan lah ya. Kalau saya boleh mengatakan ya idiomatic expressions. Nah di sana harus betul-betul tepat dalam penggunaan. Ya misalkan I'm never in your I'm never in your shoes. I'm never in your shoes. Saya tidak pernah di dalam sepatumu. That's the way how to say it. Okay, Tetapi okay. saya tidak pernah dalam situasi kamu. Okay. Ya, so do not judge me. You never in my shoes, you know. Itu- Jangan itu Mbak Nanda. Oke, terkait dari situasi juga Betul. bisa digunakan berbeda Betul. makna arti. Nah, Betul Mbak Nanda, betul. Jadi tidak literally atau lexically bahwa diterjemahkan serta-merta sedemikian rupa, gitu Mbak Nanda. Oke, kan kalau dari bahasa Inggris nih Pak, ini kan ada satu arti itu yang memiliki beberapa makna, Pak ya. It's like what's the difference between road, way, street, terus these are have the same meaning gitu. What about Ya, that? sebetulnya in one word itu memang banyak meaning Okay, in bahasa Indonesia ya. Mungkin perbedaannya dalam suatu size dari jalan itu sendiri. Kalau road itu seperti apa, street seperti apa ya. Jadi you don't have to confuse in such way. Asalkan like nanti ekspresi itu ketika kita mendengar banyak, itu pasti kita akan tahu apakah itu road, street atau any other words yang punya makna yang sama. Itu satu expression menjadi suatu frozen expressions Mbak Nanda. Jadi nah ini memang yaitu tadi kebanyakan kita punya mindset adalah apa yang perlu kita pelajari. Jadi jangan kalau saya saran jangan very complicated lah. Oke. Artinya banyak hal yang perlu dipelajari lagi, yaitu menggunakan ekspresi dalam suatu kontekstual tertentu atau kebiasaan sehari-hari membenamkan. Karena ketika kita membenamkan diri ya, you have to survive gitu ya. Bagaimanapun juga kita harus pakai bahasa Inggris. Nah, terkait dengan immersion ini, saya kasih perumpamaan. Ketika kita belajar bahasa Inggris tidak di negara yang berspeak bahasa Inggris akan lebih sulit. Yeah. Karena kita tidak terekspos. Tetapi ketika kita belajar bahasa Inggris misalkan ke Australia atau ke Amerika atau ke UK yang mana memakai bahasa Inggris, mau tidak mau secara langsung ataupun tidak langsung you have to survive. Nah hingga kita membenamkan diri dalam situasi tertentu. Kalau kita tidak ngomong ya we are going to die. Kita tidak bisa makan, tidak bisa beli apa-apa dan sekarang nggak bisa sosialisasi ya. Nah it's going to be that way. Makanya banyak anak Indonesia yang belajar di luar negeri, mereka balik Indonesia mungkin bahasanya tidak bagus. Artinya begini, mereka belajar di luar negeri tetapi punya teman orang Indonesia juga, ngomongnya juga Indonesia juga. Nah ini Sama tidak betul, aja sama lah aja ya. bohong. Tetapi ketika you belajar di luar negeri dan memang in English spoken language, ya jadi kamu akan terbiasa memakai bahasa Inggris. Dan automatically ketika you balik ke Indonesia, your English is really good. Itu pasti bagus sekali. Berarti nggak ada istilah wrong and right gitu in English? Dalam itu spoken language, yes. Dalam spoken language, ya. Karena spoken language sama written language is different, Mbak. Oke. Mbak Nanda ya. Jadi bahasa ini kan memang harus ada bahasa verbal dan bahasa tertulis. Otomatis kalau tertulis kan harus betul ya, karena kan gitu. bisa dibaca. Salahnya di mana? Tetapi ketika misalkan spoken language ya, misalkan saya tanya, what do you do last night?
What do you do last night? You understand what I mean, right? Yes. Yeah, actually that is not right. Harusnya adalah what did you do last night? Did ya? Nah, Bener. exactly. Oke. Tetapi you understand what I mean, right? Yes. So, as long as you understand in spoken language, it doesn't really matter about that one. Ya, bahkan kalau orang bule pun ditanya, mereka tidak linguis atau tidak ahli bahasa, kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Mereka pun juga mengatakan, that's the way I say, that's the way we used to say, that's the way it is. Tetapi mereka tidak bisa menjelaskan, oh ya ini karena ini karena ini. Nah, seperti kita orang Indonesia, kalau ditanya misalkan dalam statement bahasa Indonesia, kenapa ini salah? Kalau kita tidak seorang ahli bahasa pasti tidak akan bisa menjawab. Demikian juga dengan bule pun juga begitu ya. Jadi mereka terbiasa memakai, tetapi mungkin tidak tahu teorinya. Kenapa kok salah, kenapa betul? Mereka pasti menjawab that's the way we say it. Iya. Karena terlalu seringnya juga itu Pak ya. Akhirnya jadi itu. pattern. Betul, patternsnya seperti itu. Polanya memang seperti itu. Jadi ya I don't know why it's the way we used to say that. Bagi saya, see, that's it. Ya kalau bagi seorang linguist, okay, you do not really understand about linguistic dan segala macam ya itu. Padahal memang kalau misalkan secara teorinya itu ada. Ada Mbak, ada Mbak Nanda, betul. Oke, kalau misalkan nih Pak, kalau dalam kayak verb 1, 2, 3 itu memang harus digunakan gitu Pak untuk perbincangan keseharian gitu. Ya, harusnya kan biasanya kan ya. ada kayak past tense kayak gitu-gitu Pak ya. Past tense, present tense harusnya ya. Jadi sebetulnya kalau saya boleh mengatakan tips yang pertama adalah ketika you want to speak, harus dipikirkan adalah tensesnya apa. Yaitu tenses itu sebenarnya majornya cuma 3. The past, the present and the future. Kalau kamu ngomong the past ya kamu pakai past tense. Itu udah pasti Pak ya. Iya, pasti. Kalau kamu mau bercerita tentang sekarang ya now. In the future, that's gonna be it. Asalkan kamu tahu the past, the present and the future and that's it. Ya, artinya kembali lagi ke pertanyaan Mbak Nanda. Ketika kita bicara bahasa Inggris, yang penting itu you understand atau correctness. Ya, kalau saya mengatakan kalau itu spoken language ya, as long as you understand me and I understand you, that is gonna be matter. Tidak perlu harus ya correct. Tetapi ketika kita belajar bahasa Inggris, kenapa tidak? Kalau memang kita tahu teorinya, kalau memang ngomong past tense ya bukan what did you do, what do you do last night, tetapi what did you do last night. Nah, akan lebih enak dan kita juga tahu oh ya berarti dia tanya apa kemarin bukan sekarang. Kalau dulu berarti present ya. What do you do? Ya itu present. What do you do? What do you do every day? Kan jawabannya akan berbeda. What do you do every day? And what did you do last night? Nah itu akan seperti itu saja Mbak Nanda. Jadi kalau saya punya tips adalah ya ketika you think about the grammar and structure itu akan mempengaruhi kamu untuk tidak bisa ngomong lebih lancar. Artinya dengan berbicara nanti kamu akan tahu sendiri. Oh ya saya berbicara tentang past tense. Ya teori sedikit past tense tahu, present tahu, future tahu. Nah, nanti akan terbiasa, oh ya aku harus pakai verb 2 ini karena past tense. Oh ya aku harus pakai present continuous ini continuous ya sekarang atau in the future. Ya akan seperti itu aja kok Mbak Nanda. Jadi sama dalam suatu analogi ya memang bahasa Inggris ada perbedaan waktu tetapi dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan waktu. Ya itu yang membedakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan juga kadang yang membingungkan itu kayak penambahan to be gitu Pak ya. Nah. Ini sepertinya kayak kayak singing kan ada ing, to be or kayak gitu-gitu loh Pak. Ya itu kembali lagi kepada grammar and structure ya Mbak Nanda ya. Jadi kalau saya boleh mengatakan ketika kita sudah first expression misalkan how are you doing today? How are you doing today? Kenapa are kemudian doing dan segala macam. Tapi kita tahu how are you doing today? How are you today? Right? Nah dari sana kita sudah buat patron. No matter what it is. Nanti ketika kita sudah tahu banyak. Oh kenapa sih kok harus how are you doing today? Nah kenapa pakai are kemudian doing dan segala macam. Nah nanti goes without saying grammar and structure itu bisa berjalan seiringan dengan kita berbicara Mbak Nanda. Jadi ketika kita mendengar banyak, berbicara banyak, nanti kita akan bisa tahu oh ya grammarnya itu akan seperti itu. Jadi penambahan be dan segala macam ya ini masih ya makanya tadi saya mengatakan bahwa belajar bahasa Inggris harus tahu dulu tujuannya apa. Biar lebih
tahu tujuannya dan juga manfaatnya juga dapat Betul. dari belajar bahasa Inggris itu tadi ya Pak ya. Yang penting strateginya. Strateginya mau apa ya? Itu tadi strategi yang paling benar adalah immersion, pembenaman diri. Ya, jadi no matter what you say itu salah dan benar, pokoknya ngomong dulu Nanti ketika kita mendengar banyak, oh ya ternyata saya itu ngomong tadi salah ya. Harusnya adalah pakai past tense. Nah, kan seperti itu. Nanti akan tahu sendiri. Jadi akan menemukan cara sendiri untuk grammar and structure-nya. Oke, Pak Winarno ya. Itu tadi perbincangan kita mengenai bagaimana bahasa Inggris dan juga keseharian Pak ya. Iya. Dan ini juga sepertinya Kansel Gracia ini juga diperlukan untuk Anda yang mungkin ini pekerjaannya ya ini memungkinkan untuk diharuskan untuk belajar bahasa Inggris itu Pak ya. Nah, ngomong-ngomong ini juga sudah hampir mendekati jam 10. Mungkin ini dari Pak Winarno gitu ya, ada harapan atau pesan yang ingin disampaikan gitu mengenai kenapa sih harus bahasa Inggris? Okay, yes, it's really important ya. I think kawan Gracia memang harus punya mindset ya di kehidupan sekarang bahwa itu pasar bebas, globalization dan segala macam. Salah satunya adalah kita harus punya kemampuan berbahasa. Karena dalam suatu pekerjaan kita pasti akan dihadapkan dengan suatu bahasa. Ketika kita bersosialisasi dengan banyak orang di seluruh dunia. Kemudian ada tips bahwa you have nothing to lose to learn language. Tidak ada salahnya, tidak ada ruginya you learn language. Meskipun kamu tidak pakai untuk bekerja, tapi at least like you know how to say English, how to speak English, ya. Nah, barangkali ada mindsetnya memang harus diubah, ya, bahwa di Indonesia ini bukan lagi yang namanya foreign language, tapi harus sudah menjadi second language, karena second language adalah bahasa kedua, di mana bahasa itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Hingga kalau memang untuk spoken, biasanya kalau di pekerjaan kan hanya spoken ya. Mbak Nanda ya, as long as you can express, you can present, you can make someone understand what you say, itu that is all matter. Nah, hingga ke sana. Tapi kembali lagi, ketika memang kawan Sola Gracia masih sekolah ya, automatically lah you have to learn better. Ya, harus belajar lebih baik lagi untuk bahasa Inggris itu sendiri. Karena who knows ya, nanti banyak sekali university yang di luar sana membuka university di Indonesia, atau bahkan you punya kesempatan untuk mendapatkan scholarships ya. Kenapa tidak? It's open up your mind gitu ya. Jadi penting sekali Mbak Nanda ya. Itu mungkin pesan saya, keep on fighting, keep on trying. Jangan pusing dulu dengan aturan-aturan dalam bahasa Inggris. Tabrak uju dulu aja lah. From the pemula tabrak dulu, ngomong dulu. Kemudian dari sana kita akan belajar kenapa harus begini, kenapa harus begitu dan segala macam. Nah, itu mungkin sedikit saran dan tips kepada kawan Sola Gracia. Oke, jadi memang dalam kesempatan itu ada dua Pak ya, take it or leave it. Exactly. Ya, kalau saya boleh mengatakan dalam dua choices itu saya mengatakan I take it. Yes. Yeah. In no matter what situations are, I'll take it. Ya, karena mendingan kalah sudah mencoba daripada you kalah tidak mencoba. Akan seperti itu. Tetapi ketika kita sudah mencoba, pasti kita pengen menang ya. Artinya kita pengen possess English itu sendiri. Hingga ketika kita menyeburkan diri, otomatis kita sudah nyebur. Yang mau tidak mau, we have to understand and we have to use and possess the English. Karena better late than never Pak ya. Ya, tidak ada kata late ya. Mulai dari sekarang pun oke. Ya, jadi life ini kan keep on learning ya. Kalau kita stop learning berarti we are not alive. Ya, itu adalah suatu wise word ya. Every day we are learning. Itu yang memang harus kita garis bawahi. Pak, mungkin kan saat ini juga di masa pandemi. Mungkin dari Pak Winarno bisa memberikan penutup nih Pak mengenai kesehatan atau juga menerapkan protokol kesehatan in English. Karena closing ini akan di closing oleh Pak Winarno. Thank you Mbak Nanda ya. Kawan Gracia. Well, during the pandemic, we have to stay healthy and also safe. So you have to really concern about your life. It doesn't really matter about what you're doing, but at least you have
to care about yourself and your family. So that is the most important thing. So you have to wash your hand, wear masks, and if it is possible, you take vitamins and anything that can support your immunes. Yeah, and the most important thing, we have to welcome the vaccine. Yeah, I think having the vaccines will be really good. Like this situation is not that really good, but I think the most people get the vaccines. I think it's going to be very great, and this pandemic will last so fast. Yeah, and other words that as Indonesians. People that we have to support, what the government has done, concerning the vaccines and any other things, So the most important thing is not about what you are doing, but at least what you are carrying, especially for the health, itu adalah hal yang we have to think about, and I think that is all about Mbak Nanda, ya. Yes, benar-benar. Oke, terima kasih Kang Sagdasya yang mungkin saat ini sudah melihat menyaksikan juga perbincangan dengan Pak Wiranto. Thank you for coming. Thank you, Mbak Nanda. Thank you so much. Mungkin kesempatan selanjutnya bisa berbicara lebih panjang lagi, Pak ya. Terima kasih kawan. Nanda dan juga Pak Wiranto pamit. Semoga Dua Soal Grasi FM, hits musik terbaik. Talk show hari ini.